Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Jelita Nesera dari Prodi PAI semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Nasihatun Diniyah Jahro SPSI MSI. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Aliran Psikososial Erik H. Erikson. Nah, apa itu psikososial? Yaitu psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Psikososial berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu berupa pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian dalam teori Erik H. Erikson ini, tahap perkembangan seseorang itu dibagi menjadi 8 tahapan, yaitu yang pertama bayi, yaitu semenjak bayi lahir hingga 18 bulan. Yang kedua anak-anak, kemudian prasekolah, kemudian sekolah, remaja, awal dewasa, kemudian dewasa hingga kematangan. Berikut penjelasannya. Tahap pertama yaitu teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan atau trust versus mistrust. Artinya, peran orang di sekitarnya sebagai pengasuh sangatlah krusial. Kemudian tahap kedua, bayi sudah mulai tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Tak hanya itu, anak juga mulai mandiri. Fase potty training cukup krusial untuk melewati fase autonomi versus shame and doubt ini. Kemudian, tahap yang ketiga yaitu usia prasekolah, yaitu dari usia 3 hingga 5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal, anak kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Kemudian, tahap yang keempat yaitu usia sekolah, dari usia 6 hingga 11 tahun. Nah, lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri versus inferiority ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, sebaliknya gagal akan merasa inferior. Kemudian tahap yang kelima yaitu remaja, dari usia 12 hingga 18 tahun. Fase selanjutnya adalah identity versus role confusion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Kemudian tahap yang keenam, yaitu awal dewasa, dari usia 19 hingga 40 tahun. Fase intimasi versus isolation berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang akan menutup dirinya. Kemudian tahap yang ketujuh, yaitu masa dewasa, dari usia 60 hingga 65 tahun. Nah, berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Ini adalah fase generative versus stagnation. Kemudian,
Tahap yang kedelapan yaitu kematangan dari seseorang berusia 65 tahun hingga meninggal dunia. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.